Halo guys, kita ketemu lagi di weekend kali ini tetap di OTR FNN, Off the Record Forum News Network bersama gue dan juga partner gue jurnalis senior FNN, Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya, Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah ya, singkatannya off the record itu OTR. Kalau Anda Yes. sebutnya OTT, itu kejadiannya pada Gubernur Sulawesi Selatan yang baru saja kena OTT KPK gitu. Mhm, mhm. Dan ini peristiwa yang mengejutkan sekali ya Mas ya. Yes, Kalau kita flashback ya Pak siapa namanya beliau ini. Nurdin Abdullah, Profesor Ya, Nurdin Pak Nurdin Abdullah. Abdullah ini kan sosok yang prestatif ya, yang menginspirasi banyak orang, sosok yang relatif masih muda gitu ya, dan berhasil menyulap Bantaeng di bawah kepemimpinannya menjadi wilayah yang sama sekali berbeda. Nah, kemudian ternyata kena OTT KPK di jabatan yang lebih tinggi. Mungkin Mas Hersu bisa mengawali kalau kita cerita dulu nih Mas, sosoknya sebelum ini seperti apa Pak Nurdin Abdullah ini? Iya. Oke, kebetulan saya pernah ke Bantaeng gitu ya, dan juga pada waktu beliau mau maju running jadi gubernur di Sulawesi Selatan itu saya juga sempat ketemu tuh, pernah makan malam lah sama beliau di sebuah restoran. Saya jangan-jangan tuh restorannya sama yang tempat OTT-nya itu, restoran ikan. Makan ikan, kalau kita di Makassar bilang begitu. Bantaeng Ya. ini memang memang provinsi kabupaten yang kejepit itu dan potensi dan sebenarnya tidak terlalu potensial, tapi di bawah Pak Nurdin Abdullah itu dia menjadi bupati itu 2 periode, 2008 sampai 2013 ya. 2008 pokoknya 2 periode, saya lupa, 2003 sampai 2008, terus 2003 sampai 2013 kalau nggak salah. Dan memang jadi cantik nih kota ini ya, Mhm, kotanya jadi mhm. kantor dia melakukan reklamasi, jadi pantainya juga bagus dan kemudian daerah banjir disulap gitu. Makanya kemudian dia itu terpilih ketika melawan ketika dia running itu dia terpilih dan banyak mendapat dukungan karena dia dianggap juga dari antitesa dari politik dinasti di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Tapi ini jadi Mhm, tragedi ya ketika kemudian dia mhm, ditangkap mhm. karena dia ini juga selain prestatif juga dianggap orang yang bersih karena ICW itu pernah memberikan dia award, yakni Bung Hatta Award sebagai simbol anti korupsi. Tetapi Mhm. kemudian ternyata dia ditangkap. Nih saya jadi saya selalu kan bilang Bang Arif bahwa kekuasaan itu seperti orang berdiri pada ketinggian gitu. Kalau Mhm. coba kan Bang Arif kalau tiba-tiba naik ke gedung yang sangat tinggi gitu ya, Ya, melihat ke bawah, itu jadi disorientasi kan kita ya. Sering betul, sekali gitu betul. ya. Ya. Ya, Jadi kalau nggak kuat kita disorientasi dan susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah saya yes. kira ini rupanya level dia waktu sampai bupati dia nggak disorientasi, mungkin karena belum terlalu tinggi ya bupati, apalagi Mhm, Bantaeng, kabupaten kecil. mhm, 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 Tiba-tiba sekarang setelah terpilih menjadi gubernur Sulawesi Selatan, dia korupsi. Ini betul-betul pasti banyak orang kaget. Tapi sekali lagi ini mhm, membuktikan teori bahwa kekuasaan itu seperti orang berada pada ketinggian gitu. mhm, Terus mhm, mhm. dan orang menjadi disorientasi. Begitu juga dalam kasus NTT nih kelihatannya yang lagi Mhm, rame. mhm. Iya, 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 iya. Yang heboh suheboh nih NTT nih Bang Arif kan. Jadi Iya. hanya Presiden Jokowi kelihatannya menurut saya juga mengalami disorientasi atau lupa karena dia pernah memerintahkan Kapolri dan Iya. Panglima TNI bertindak tegas terhadap kerumunan, juga meminta Mhm, kepala-kepala daerah untuk agar Mendagri menegur mereka yang mhm, mhm, yang apa tidak mencegah tidak menegakkan protokol kesehatan bahkan ikut mhm, berkerumun. Nah, kata ikut mhm. berkerumun ini yang penting nih Bang Arif. Iya, betul Mas Hersu, saya sepakat masalah disorientasi ini. Inilah sebenarnya yang merupakan, salah satu filosofi dasar Mas dari demokrasi yang sehat gitu Mas ya. Di situlah kita butuhnya suara-suara oposisi untuk mengingatkan. Karena kalau tadi Mas, menggunakan apa, gambaran atau analogi orang di gedung tinggi, kalau kita bersama orang lain Mas, di belakang kita, di samping kita yang kemudian menegur, mengingatkan, memegang tangan kita begitu ya, itu disorientasi itu bisa bisa kita kurangi potensi bahayanya. Tapi kan persoalannya adalah dalam banyak kasus, pemimpin-pemimpin kita termasuk Pak Jokowi ini, nampaknya agak alergi nih, bukan agak ya, mungkin sangat alergi lah terhadap oposisi. Sehingga suara-suara itu kemudian dibungkam dan lambat laun ya, antara benar dan salah itu kemudian menjadi kabur ya, menjadi sumir.
Dan saya pikir ini pula yang terjadi dalam kasus, tragedi ya, tadi Mas menyebutnya tragedi di NTT ya, tragedi ikut berkerumun yang ada di NTT. Karena, saya rasa ini bukan yang pertama kali terjadi ya. Pak Jokowi memang kalau kita lihat jejak digitalnya ini punya apa ya, punya semacam kegemaran lah, namanya kegemaran kita agak susah juga Mas ya, punya kegemaran untuk tampil dalam momen-momen yang dramatis ya. Jadi kalau kita flashback ke belakang ya, beliau dikenal sebagai sosok yang, kembali mengangkat, tradisi blusukan, gitu kan. Sampai akhirnya, gorong-gorong dan lain-lain itu menjadi apa, hal yang lekat dengan dirinya dan itu pasti kemudian disorot oleh kamera, ya. Karena sesungguhnya kan belusukan yang sejati itu tidak disorot kamera ya, Mas, ya. Ini belusukannya disorot kamera, jadi belusukan populer lah, belusukan artis begitu. Dan kalau kita lihat juga setiap ke daerah bencana atau kunjungan kerja itu pasti akan ada momen-momen di mana, media itu mengambil foto-foto yang sangat dramatis, yang secara sinematografis itu memang, apa namanya, indah lah gitu ya, memancing emosi, memancing, perasaan dan seterusnya. Dan nampaknya karena itu sudah begitu sering terjadi Mas, itu melekat embodied di dalam diri beliau dan itulah yang kemudian terjadi di NTT. Nah kita paham kemudian kalau pihak-pihak yang menyatakan apa, suara kerasnya tentang peristiwa ini, susah menerima argumentasi istana. Karena kalau kita lihat Mas, setiap kejadian seperti ini terjadi, argumentasi pihak istana untuk membela presiden itu nggak pernah make sense gitu ya. Misalkan kalau kita lihat kan hanya 2 kan argumentasi istana. Yang pertama adalah, bahwa ini tidak disengaja ya, ini adalah momen di mana, eee, tidak direncanakan sebelumnya, rakyat ini datang, berbondong-bondong untuk mengekspresikan kerinduan mereka kepada presidennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, istana juga mengatakan presiden sebenarnya gesturnya itu sudah meminta ya kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan ya, dalam hal ini adalah menggunakan masker ya, misalnya seperti itu. Ini argumentasi yang menurut saya apa ya, dipaksakan ya. Dan ketika argumentasi ini disampaikan ke publik, itu yang terjadi justru adalah apa, counter argumentasi lagi dan ini akhirnya tidak menyelesaikan persoalan. Ya karena kalau dibilang misalnya tidak disengaja atau sesuatu yang tidak direncanakan, terlalu naif ya Mas menurut saya. Karena tadi kunjungan presiden ini bukan pertama kali ini terjadi dan selalu ya terjadi pasti namanya presiden ke daerah-daerah apalagi yang jarang beliau kunjungi itu pasti akan memicu kerumunan massa. Yang kedua kalau dibilang tidak sengaja juga di situ ada momen di mana presiden itu mengulang kembali kebiasaan beliau yaitu melempar-lemparkan souvenir ya atau melemparkan sesuatu lah dari kendaraannya kepada masyarakat yang pasti akan membuat kerumunan itu bertambah heboh. So yang saya mau highlight adalah tadi masalah disorientasi ini terjadi semakin parah menurut saya karena orang-orang di sekitarnya kemudian beradaptasi terhadap apa yang merupakan kemauan presiden dan tidak lagi berperan sebagai pihak-pihak yang bisa mengingatkan presiden agar tidak melakukan sesuatu yang, sebenarnya melanggar ketentuan atau bahkan melanggar statement yang beliau keluarkan sendiri. Begitu Mas Yarso. Oke, saya kira mungkin yang pas bukan, apa ya, ini yang bukan tragedi, saya kira yang lebih pas ya, skandal lah ya gitu kalau kita Iya, menyebutnya. Ya ini skandal. lebih pas gitu. Eee, Mhm, dan sekarang dampaknya jadi serius kan setelah, betul. laporan ditolak oleh oleh polisi dan kemudian, Mhm, kita sebenarnya juga di situ polisi nggak perlu menolak karena memang ini bukan delik aduan ini kan delik betul ini betul kan, pidana umum lah gitu katakanlah, betul pelanggaran betul protokol betul. kesehatan yang polisi bisa bisa bertindak Mhm langsung karena mhm ada undang-undangnya. Dan mhm, kemudian kalau kita kemarin, Buya Anwar Abbas nih ya, Wakil Ketua Umum, betul. MUI itu yang minta agar diperlakukan sama gitu antara Presiden Mhm, Jokowi dengan, eee, Habib Rizik Sihab. Ini betul sebenarnya sebagai orang Minang ini kan biasanya beliau ini, apa ya, kalau menggunakan kata-kata itu kan, bersayap gitu, meskipun, betul. lugas gitu. Kalau Mhm biasanya kan ada pola ini kalau kepada orang-orang yang lebih senior, lebih tua gitu, kan kita sering mendengar istilah kalau di Melayu sebut bahwa, pukul anak sindir menantu gitu. mhm mhm Ada mhm mhm. istilah itu kan yang baru. Ya. Tapi sekali ini kelihatannya udah bukan beliau tidak lagi, pukul anak sindir menantu, tapi Mhm langsung mhm. pukul pukul mertuanya juga, pukul besannya. Kenapa? Karena kelihatannya mungkin beliau sudah nggak tahan gitu ya. Dan Ya ini ya ya. dan ini kenapa kemudian menjadi euforia, mendapat sambutan luar biasa karena itu adalah rasa, yang muncul perasaan yang sama pada masyarakat Mhm secara luas gitu. Makanya kemudian koalisi aksi, menyelamatkan Indonesia, kami seluruh Jawa ini ya, ya. pimpinannya itu langsung membuat pernyataan
sikap bersama. Jadi serius, dan Mhm. saya kira ini nanti akan bisa jadi bola salju yang terus bergulir menjadi membesar. Dan Mhm. sebenarnya kan persoalannya ini sederhana sekali gitu. Kalau Betul. kita udahlah, ya nggak usah sebenarnya membela diri seperti yang Anda katakan tadi, menyatakan Mhm. tidak sengaja atau apa. Kan yang jelas satu, ada instruksi dari Presiden Jokowi untuk mengurangi kerumunan. Dan Mhm. ketika Mhm. berkunjung ke satu daerah, apalagi NTT gitu yang non jauh di sana, itu Ya, pastilah kunjungan seorang presiden itu sangat istimewa. Yang kedua, ini kita bisa memaklumi karena Pak Jokowi ini pada Pilpres lalu tuh menang telak di NTT betul. itu. Ya, Angkanya 88,57% orang NTT itu memilih Pak Jokowi, meskipun penduduknya nggak terlalu banyak, tapi kan ya, prosentasenya banyak. Jadi artinya dipastikan ada euforia dong. Dia bisa betul. dong mengantisipasi soal ini gitu. Dan yang Ya, kemudian disayangkan, kenapa kemudian Presiden Jokowi melakukan interaksi juga gitu kan? Ini betul. kan makanya Ya. saya tadi menyebut kata berkerumun seperti yang karena beliau ikut berkerumun tuh. Betul. Saya masih bertanya-tanya itu kalau saya mendapat diskusi kemarin dengan seorang senior militer gitu, dia mempertanyakan, kok ada ya mobil presiden menggunakan sunroof? Sepengetahuan Yes, dia, harusnya mobil presiden itu sangat secure, ada standar sendiri. Dia betul. menduga itu justru mobil yang digunakan menggunakan sunroof itu mobil pengawal, bukan Hmm. mobilnya presiden. Kalau nggak salah Yes, yes. ada video dua ya, yang berbeda ya. Satu Betul. Jeep Mercedes ya, Mercedes itu Mhm. menggunakan sunroof. Satu lagi ketika saya mungkin kalau salah bisa dikoreksi, satu mobil sedan itu Betul. Betul. yang orang mau berkerumun sampai ada yang jatuh sepeda motornya petugas dia. Betul. Betul. Ya, ya coba nanti Ya. kita lihat gambarnya seperti apa. Jadi artinya sebenarnya standar mobil presiden itu adalah sedan Mercedes-Benz itu. Mhm. Kalau Mhm. saya lupa Mhm. mereknya S600 atau berapa, tapi ini standar, ini biasanya anti peluru gitu ya, 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 mobil ya. presiden itu. Nah, kenapa kemarin presiden menggunakan mobil yang ada sunroof-nya? Kalau kemudian Iya. betul, nah kalau betul itu bahwa itu bukan mobil standar presiden dan itu mobil yang digunakan oleh pengawal, berarti ada kesengajaan dong, sudah direncanakan. Yes. Nah, Betul, ini betul. yang menarik. Oke. Tetapi gini sebenarnya, sejak awal kita juga melihat, oh sudahlah, kalau memang presiden ternyata melakukan kesalahan karena euforia gitu, karena terlalu bersemangat bertemu dengan para Mhm. pendukungnya, harusnya sebenarnya gampang tuh langkah yang bisa dilakukan oleh presiden pada waktu itu. Beliau datang ke tim satgasnya COVID di mana di NTT, dan kemudian Mhm. datang dia menyatakan bahwa di situ beliau membayar denda yang sangat besar Mhm. gitu. Kalau Habib Rizik pada Mhm. waktu itu membayar denda 50 juta, katakanlah beliau membayar denda sampai 1 miliar gitu kan, kecil Mhm. itu buat Mhm. presiden. Dan Betul. kemudian beliau minta maaf dan menyatakan Mhm. bahwa uang denda ini saya sumbangkan untuk para tenaga kesehatan yang yang Mhm. berjuang melawan COVID di NTT. Wah, itu Mhm. saya kira bakal Mhm. keren gitu. Publik melupakan Mhm. itu dan menunjukkan betapa Mhm. peristiwa. Sayangnya itu tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang terjadi justru apologi. Ini kan yang jadi, Betul. saya kira jadi masalah, Bang Arif. Iya, Mas. Nah, ini saya ingin menyoroti tadi ya, apa rekomendasi yang terlambat nih dari Mas Hersu kepada presiden. Poin saya adalah Mas, apa yang Mas sampaikan tadi itu cantik betul Mas, tapi itu membutuhkan imajinasi, ya. Dan memang seorang pemimpin menurut saya itu butuh kemampuan berimajinasi tentang sesuatu yang belum ada. Karena kan kita selalu berhadapan dengan situasi-situasi yang unexpected Mas, yang memang, somehow kita nggak bisa rencanakan sepenuhnya gitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa berimprovisasi di lapangan dan improvisasi itu kemudian bisa menyelesaikan masalah. Nah, saya khawatir Mas, ini problemnya adalah problem kompetensi ya. Jadi kompetensi berimajinasi itu nggak sampai, itu satu kemungkinan. Atau kemungkinan yang lain, karena disorientasi tadi sudah terlampau kuat Mas, keakuan ya Mas, egosentrisme itu sudah terlalu kuat, saya harus tampil, ini rakyat saya, tadi saya menang 88,5% begitu ya. Jadi kemudian ada perasaan jumawa yang berlebihan dan saya ini juga khawatir kalau sampai ini yang terjadi. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, pemimpin-pemimpin besar itu kerap Mas, jatuh itu karena persoalan-persoalan kecil yang berawal dari egosentrisme yang terlalu besar, percaya diri yang terlalu berlebihan, dan akhirnya membuat mereka tidak bisa melihat realita yang ada di lapangan. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena kita bayangkan, tadi Mas katakan sebenarnya kasusnya kasus sederhana sekali, kasus kecil gitu ya. Tapi seorang wakil ketua MUI itu bisa berkomentar dengan cukup keras. Saya setuju dengan Mas, karena saya juga orang Minang ya. Jarang sekali orang Minang itu berkata seterang itu Mas,
apalagi kepada orang yang merupakan pimpinan yang tinggi lah posisinya, itu jarang sekali. Ya paling kita menyindir, mungkin menggunakan peribahasa atau menggunakan analogi. Ketika seorang Anwar Abbas yang berdarah Minang itu bicara sekeras itu saya rasa itu sebuah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Kemudian sampai kami misalnya itu mengatakan harusnya presiden terima sajalah kondisinya bahwa dia itu melanggar hukum dan kemudian harus diproses secara hukum. Belum lagi kemudian Gerakan Pemuda Islam juga menyatakan kalau ini ditolak oleh Bareskrim mereka akan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Eh, kita bisa bayangkan pasti kalaupun pengaduan-pengaduan itu dilanjutkan, besar kemungkinan tidak akan diterima ya, akan ditolak oleh institusi-institusi yang menerima pengaduan. Tapi kan poinnya bukan diterima atau ditolak, poinnya adalah bahwa masyarakat sipil sudah mengirimkan sinyal yang very clear kepada presidennya, kepada kekuasaan bahwa kita tahu loh apa yang Anda lakukan itu salah dan kami tidak diam. Nah, kekhawatiran saya, so called disorientasi tadi membuat kemudian presiden yang ada di pucuk kekuasaan tertinggi itu tidak lagi punya sensitivitas untuk membaca persoalan-persoalan tadi, membaca sinyal-sinyal yang sebenarnya bukan lagi sinyal yang halus, tapi sinyal yang teramat sangat kuat. Nah, saya khawatir ini karena again ya Mas, pemimpin-pemimpin besar pun ya yang sangat berkuasa itu gagal melanjutkan kekuasaannya sampai akhir itu rata-rata karena gagal membaca sinyal. Nah, kita tentu tidak berharap bahwa presiden kita itu gagal membaca sinyal. Nah, saya punya satu catatan lagi sebenarnya, eh tadi ya, kalau misalnya istana berkeras bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi atau di luar kemampuan mereka untuk memprediksi, saya jadi bertanya-tanya, kalau memprediksi hal sesederhana ini saja istana gagal, ya, kemudian kita bisa paham kenapa perekonomian kita kacau. Kenapa banyak persoalan tidak bisa dibereskan? Kenapa penanganan COVID juga berantakan? Karena kemampuan prediction-nya itu selemah itu, Mas. Ya Mas katakan tadi ya, NTT ini satu daerah di mana presiden menang telak, begitu ya. Dan pasti mereka ingin tahu nih siapa presiden yang gua pilih kemarin gitu. Nah masa iya tidak bisa diprediksi bahwa kalau presidennya datang itu akan terjadi keramaian dan kepadatan yang luar biasa. Kalau ini tidak diprediksi sekali lagi, kita mempertanyakan kemampuan lingkaran presiden untuk memprediksi persoalan-persoalan bangsa yang lebih besar. Begitu Mas Hersuf? Yes. Jadi sebenarnya dalam dialog-dialog dengan Bung Rocky Gerung juga kami sudah menyampaikan rekomendasi itu gitu ya tentang pentingnya sebenarnya gini. Ini kan sebenarnya soal pelanggaran protokol ini bisa diselesaikan dengan denda. Ya. Aturannya semacam itu, memang ada ancaman-ancaman pidana, tapi pidananya itu mungkin melawan petugas gitu ya. Dalam kasus Habib Rizik disebutkan pasalnya kena itu. Tentu saja kita tidak mungkin Pak Jokowi melawan petugas, yang terjadi malah petugas melawan Pak Jokowi yang tidak boleh. Ya kan? Tapi kan ini sebenarnya soal yang gampang, lagi-lagi gampang kalau ada hal-hal yang ringan gitu, bisa artinya ada kerendahan hati gitu. Belum terlambat sih sebenarnya kalau mau minta maaf secara terbuka begitu, dan kemudian lebih konkret lagi dilakukan langkah-langkah yang lebih konkret dalam kasus ini, misalnya karena dipersoalkan soal Habib Rizik, ya misalnya bisa saja kasus Habib Rizik tidak diteruskan gitu. Nah ini akan menarik. Jadi Presiden Jokowi bisa mengubah kalau dalam sebuah peperangan itu dari ditekan menjadi menang. Kalau dalam tinju itu disebutnya sebagai second win gitu ya. Jadi orang petinju yang sudah hampir terpukul jatuh, tiba-tiba dia kembali bangkit dan memenangkan pertarungan. Caranya seperti apa yang saya sebut tadi? Belum terlambat Presiden Jokowi kemudian membayar denda, kemudian minta maaf secara terbuka pada publik, dan kemudian minta supaya ada kesamaan hukum. Memang itu sebenarnya bukan kasus yang harus dipidanakan, orang seperti Habib Rizik Syihab itu bisa dibebaskan. Nah kalau itu terjadi, saya kira itu jadi Presiden Jokowi mengubah dari situasi tertekan justru menjadi hal yang menguntungkan. Mengapa? Karena kan persoalan utama kita sekarang ini satu, adanya public distrust kepada pemerintahan, dan kemudian adanya pembelahan yang sangat dalam di masyarakat gitu. Nah, kalau kemudian Presiden melakukan langkah-langkah yang saya sering sebut sebagai stimulus demokrasi, kita juga pernah singgung sebelumnya soal stimulus demokrasi dengan membebaskan para tahanan-tahanan politik gitu, tahanan-tahanan UU ITE, ini kan kemudian terjadi juga solidarity maker. Ini adalah momen rekonsiliasi gitu. Jadi makanya itu kita tidak perlu mendorong kemudian terlibat dalam untuk mendorong
presiden ditahan atau apa gitu, karena saya kira Buya Anwar Abbas kemarin juga tidak dalam kalau kita baca lebih detail penjelasannya, bukan berarti beliau menginginkan Pak Mhm. Jokowi itu ditahan, karena menurut beliau itu bisa kacau kalau sampai ada Ya, seorang presiden ditahan betul, walaupun cuma betul. sebentar di Polda gara-gara pelanggaran protokol kesehatan. Tapi Ya, yang beliau ingin sampaikan itu kan adanya soal kesamaan di mata hukum, equality before the law. mhm, Ini kan salah satu negara demokrasi seperti itu, bahwa tidak pandang seorang presiden, dia kalau dia salah ya dia harus dihukum atau dia minta maaf. Kita ingat kan mhm, mhm, mhm. kemarin di mana di Inggris ketika angka COVID itu yang positif atau kalau saya lupa yang meninggal atau yang positif tembus 100.000, itu Yang Boris ya, Johnson. Kan ya, dia angka langsung positif, betul. ya minta maaf secara terbuka dan Ya, itu dan dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dia yang salah. Itu kan jadi headline besar-besaran di semua media betul. massa di Inggris itu. Dan ini Mhm. artinya masyarakat accept gitu. Itu yang Betul. perlu saya kira perlu dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau tidak dampaknya serius nih Bang Arief. Kenapa? Mhm, Orang nggak mhm. peduli lagi dengan Ya, pelanggaran-pelanggaran kerumunan betul, gitu. betul. Gimana presiden yang memerintahkan untuk tindak tegas kok presiden sendiri tidak ditindak? Loh kok kita tidak ditindak? Nah ini kan bahaya. Padahal Ya, kita tahu bahwa sekarang ini presiden pemerintah kita sangat serius dan butuh penanganan COVID secara serius dan kemudian ada mhm, persoalan ekonomi yang semakin ambiar. Jadi kalau mhm, mhm. kalau presiden sendiri tidak mengambil langkah cepat, ini bisa dampaknya bisa sangat serius. Itu yang kenapa kita mendorong semacam itu. Saya paham kalau kemudian banyak orang yang marah, kesal, jengkel dan sebagainya dan ekspresinya macam-macam. Kalau kita Ya, baca di medsos, aduh itu benar-benar gila deh itu ekspresinya itu. betul, Itu Pak betul. Arief saya kira. Iya, tapi memang Mas Hersu kalau saya ingin menggarisbawahi dengan mengatakan begini, persoalannya adalah satu pada, kerendahan hati, Mas. Ya, pemimpin itu memang semakin tinggi dia menjabat menurut saya butuh, semakin rendah hati. Karena kan, logika sederhananya begini, semakin tinggi kita menjabat Mas, itu akan semakin sayup-sayup lah, suara yang berani mengingatkan kita. Sehingga kita perlu lebih tunduk, lebih mendengar gitu ya, lebih silent, lebih tenang, supaya suara yang sayup-sayup ini bisa kita dengar. Karena kalau enggak, berantakan. Nah, saya khawatir ya Mas, ini mengkhawatirkan, mudah-mudahan kekhawatiran saya salah. Ini yang kemudian hilang dari presiden kita karena tadi terlalu percaya diri ya Mas ya. Ya bisa dibayangkan hampir tidak ada oposisi di parlemen, kemudian oposisi-oposisi ekstra parlementer juga sudah dibungkam semua gitu ya, hampir semua, praktis begitu. Akhirnya tadi kepercayaan diri yang sangat besar itu membuat kerendahan hati ini kemudian juga sirna. Ini yang saya khawatirkan. Saya masih berharap kekhawatiran saya ini kemudian, salah gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Mas cerita tentang, eee siapa namanya, Perdana Menteri Inggris meminta maaf begitu ya, kepada masyarakatnya. Padahal ketika itu, Covid mereka tanda kutip baru 100.000 kasus positif, Mas. Sementara kita tahu, ketika kasus kita 1 juta pun itu kita tidak mendengarkan permintaan maaf dari presiden. Poin saya adalah tradisi pemerintah meminta maaf kepada rakyat ini nampaknya belum menjadi bagian dari tradisi kita belakangan ini. Apalagi kalau sampai seperti misalnya kabinet Belanda yang satu kabinet walaupun secara simbolis ya Mas, karena memang masa jabatannya hampir habis, itu menyatakan mengundurkan diri karena ada salah urus dalam dana jaminan sosial buat anak-anak misalnya, itu belum menjadi tradisi buat kita. Nah, jadi saya, khawatir nih kita ini kembali apa, we have to manage our expectation ya. Jangan Ya, sampai kemudian kita kecewa lagi, "Loh kok enggak juga ya permohonan maaf pun nggak keluar." Nah, ya, yang ketiga yang saya khawatirkan juga, kalaupun mungkin presiden katakan merasa bersalah dan punya kesadaran untuk minta maaf, yang lebih kita khawatirkan ini adalah para punggawanya, Mas. Kalau mhm. saya dulu waktu apa, bersama-sama teman-teman ya bikin perusahaan konsultan gitu kan kita sering ingin ketemu klien, Mas. Itu kita merasakan lebih sulit berurusan, Mas, dengan satpam, dengan sekretaris, dengan staf ketimbang dengan direkturnya, Mas. Jadi seringkali yang membentengi kita ketemu Pak Direktur ini adalah para punggawa-punggawanya ini. Jadi yang saya khawatir sebenarnya adalah ini presiden belum ngomong apa-apa, presiden masih dalam tahap mencerna. Ini seberapa serius sih kondisi kemarin ketika saya datang ke NTT ini menyebabkan kerumunan, ini masih mencerna itu. Sementara istana itu sudah membuat barikade yang begitu kuat ya, artinya maksudnya staf-staf beliau untuk membentengi Pak Presiden ya. Kayak ini Pak Presiden dalam bahaya besar nih, sehingga harus dilindungi dengan berbagai cara. Yang saya sangat kecewa misalnya bahkan, ini punten ya Mas,
sampai, orang sekelas, ketua Satgas Covid ID ya, Profesor Zubairi Jurban itu juga memberikan pembelaan begitu. Ya padahal beliau belum lihat videonya, beliau mengaku ya, belum menyaksikan video kerumunan itu, belum menyaksikan berita-berita, dan kemudian beliau dimintai komentar oleh satu media. Dan beliau mengatakan, "Ini yang salah bukan presiden, yang salah adalah protokol istana." Nah, sampai kemudian kita dengar juga Dokter Tirta ya, ya ngomong di apa, di medsosnya dan sebagainya. Jadi saya khawatir persoalan bukan cuma pada presiden, tapi pada barikade di seputar beliau yang sedemikian protektifnya kepada presiden, dan ini berkontribusi pada yang pertama tadi, membuat presiden semakin percaya diri dan kehilangan sensitivitas dalam membaca berbagai sinyal yang ada di masyarakat. Begitu Mas Hersut. Iya, ini memang minta maaf itu salah satu penata yang paling berat. Tapi kan sebenarnya kita Betul. sering sekali mengajarkan pada anak-anak kita sejak kecil itu three magic word, ya kan Betul. begitu ya? Iya. Eh, ya maaf, tolong, dan terima kasih. Itu kan gitu. Ya. Yes. Karena Betul. kalau sejak kecil kita diajarin kan begitu, tolong, maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi kalau Mhm. yang salah kita minta maaf, kalau mau kita menyampaikan tolong dan kita dibantu orang itu terima kasih. Ini kata-kata yang sangat sederhana, tetapi kelihatannya Ya. susah untuk dilaksanakan. Saya kira penting sekali kita ingatkan lagi, bukan berarti kita ngomong Mhm. kepada balita ya. Betul. Karena ini yang kita ajak ngomong adalah balita kolonial, jadi bukan Iya, balita betul betul digital betul. gitu, untuk mengingatkan kembali bahwa maaf itu tidak membuat Anda menjadi lebih rendah, justru maaf itu Mhm mhm. Anda orang justru respect pada Anda gitu, karena Anda mengakui kesalahan itu gentle gitu ya. Nah, Mhm mhm. sekali lagi belum terlambat soal itu. Karena kalau Mhm. tidak, ini dampaknya bisa jauh lebih serius gitu. Kenapa? Karena tadi itu pemerintah yang kan Presiden Jokowi mesti ingat alma maternya sendiri itu para mahasiswanya Aliansi Mahasiswa UGM sudah memberikan semacam trofi atau award kepada Ya. Jokowi tentang inkonsistensi atau saya nyebutnya itu inkonsistensi award atau ketidaksesuaian antara perkataan dan pernyataan. Nah, peristiwa di NTT itu menunjukkan Mhm itu mhm yang terjadi sekali lagi. mhm. Bolehlah Presiden Jokowi terbawa euforia atau baper kata anak-anak. Tapi kan harus ada yang mengingatkan seperti Anda tadi sebut. Betul. Lingkungannya harus Ya ya. mengingatkan sejak awal itu harus direncanakan. Saya Mhm pernah lama jadi wartawan di Istana Kepresidenan. Itu di zaman mhm. Pak Harto tentu ya. Ya. Jadi saya adalah wartawan Orde Baru, Istana Presiden Orde Baru. Itu perencanaan ke perjalanan seorang presiden itu dipersiapkan dengan sangat cermat sekali gitu. Mulai Betul. detailnya dan ada disebut sebagai tim advance dan sebagainya untuk melihat Mhm bagaimana situasi di lapangan, situasi politiknya, kemudian bagaimana mhm tingkat keamanannya, bagaimana mhm. masyarakatnya dan sebagainya itu diatur dengan detail jam-jamnya. Bahkan Ya. kita ketika ikut rombongan presiden itu, misalnya koper kita itu harus masuk ke pesawat itu pukul berapa dan sebagainya dan Mhm barang yang dibawa apa, pakaian yang mhm. kita kenakan apa, itu semua sudah diatur. Seingat Ya. saya begitu kalau zaman Betul. dulu di istana presiden itu aturannya semua Mhm detail gitu. Jadi semua mhm disiapkan. Ada rundown-nya itu detik ke detik itu sudah dipersiapkan. Jadi tidak mhm ada mhm toleransi penyimpangan di lapangan karena tadi bahaya sekali. Kan kita tadi mhm. tadi mempertanyakan apakah betul itu mobil yang digunakan oleh Pak Jokowi itu mobil memang mobil standar kepresidenan. Apakah itu bukan Mhm mobil pengawal? Gitu kalau mhm kalau kemudian itu mobil pengawal berarti kan itu memang ada penyimpangan dari standar pengamanan. Dan kita mhm juga lihat misalnya di sawah itu kan ketika Presiden Jokowi jalan sendirian di musim hujan menggunakan payung ya itu terbuka itu kan sangat ya. bahaya sekali itu bisa disambar Betul. geledek gitu kalau kalau tidak hati-hati. Dan kedua, nggak boleh itu ada seorang presiden jalan sendirian di tempat terbuka semacam itu Mhm mhm. pengamanannya. Kalau ada sniper dari jarak jauh kan Ya. itu bahayanya luar biasa. Jadi soal-soal begini ini yang harus diingat oleh Mhm. Pak Jokowi bahwa ini bukan persoalan Jokowi sebagai pribadi, tetapi Ya. Jokowi itu presiden Republik Indonesia, itu presiden kita Mhm semua. Dan kalau mhm terjadi mhm apa-apa pada presiden kita, itu dampaknya kepada bangsa ini. Satu itu mhm luar biasa pasti akan menimbulkan kekacauan politik kalau ada seorang presiden menjadi korban karena mhm. kesalahan prosedur itu. Ya. Dan berikutnya lagi yang jadi persoalan kan kalau dampaknya sampai ke dunia internasional kan malu sekali kita. Misalnya ada Betul. seorang presiden kita terprosok dan kakinya terkilir di tengah sawah gitu. Atau dipatok ular.
Itu kan enggak banget itu. Itu kasihan komandan pas pampresnya itu bisa dipecat Iya, oleh iya, Panglima TNI. Gini iya, standar-standar ini menurut saya oke lah, bolehlah Anda rakyat, Anda boleh menyimpan, tapi ada protap. Jadi iya, protap-protap iya, pengamanan iya, ini yang harus diperhatikan. Pengamanan seorang kepala negara itu, waduh itu luar biasa besar itu. Tim advance, tim pengamanan dan sebagainya dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. iya, Saya yakin itu nggak mungkin mendadak semacam itu. Kunjungan apalagi ke daerah yang jauh seperti NTT, Bang Arif. iya. Betul, Mas. Bahkan ada seorang teman itu yang membuat perbandingan, ya mungkin tidak apple to apple, tapi menurut saya perlu jadi pemikiran juga. Ini kan di era bukan di masa pandemi ini kita bahkan melaksanakan segala sesuatu secara daring, Mas. Ada banyak, peresmian-peresmian penting itu bahkan dilakukan oleh presiden secara daring. Ya Yes, kalau kita compare yang terdekat yang saya ingat, ketika Pak Presiden itu meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan juga peresmian brand ekonomi syariah misalnya, itu secara daring dilakukan dari istana dan juga beberapa momen penting lainnya. Jadi artinya saya setuju dengan Mas Hersu, yang kita khawatirkan di sini nih ada keinginan untuk tampil, Mas. Ada keinginan untuk mengambil momen, ada keinginan untuk menjadi Jokowi yang biasa tampil merakyat gitu ya. Sehingga akhirnya lupa pada perhitungan-perhitungan tadi yang sebenarnya harusnya dikedepankan. Dan akhirnya beliau menjadi kalimatnya menjadi sangat ironis gitu ya kalau kita buat semacam judul headline begitu, ternyata Jokowi melawan presiden begitu ya. Karena Pak Presiden sendiri yang mengeluarkan pernyataan tegas mengenai protokol kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan itu. Baik Mas Hersu, kita hampir tiba di penghujung nih. Mungkin Mas Hersu punya notes nih, footnote kita tentang tadi skandal ya. Kita menyebutnya skandal di Maumere NTT ini. ya, Silakan Mas Hersu. iya. Baik, Bang Arif. Jadi sekali lagi kita memberikan rekomendasi, strong recommendation kepada Presiden Jokowi dan juga Istana. Saya kira belum terlambat kalau kemudian beliau segera minta maaf kepada publik, membayar denda dan sebagainya. Orang kita ini, bangsa kita ini pemaaf gitu. Betul, Kita betul. kita tidak inginlah gara-gara hanya kunjungan Presiden Jokowi kemudian ada euforia di sana, kemudian kita Mhm. larut dalam perdebatan, dalam polemik di media massa, apalagi di media sosial, saling caci maki begitu. Dan kemudian kita lupa bahwa banyak sekali soal-soal besar yang sebenarnya sedang perlu serius kita hadapi. Jadi hal-hal yang remeh-temeh begini ini menurut saya harusnya mulai dikurangi, dihindari. Iya. Agar karena permintaan maafnya ini tidak lagi genuine gitu, meskipun tidak genuine, tapi harus karena tidak genuine harus ada bonus dong. Tadi saya Ya, langkah-langkah yang kita sebut sebagai stimulus demokrasi. demokratisasi. Ya, kalau langkah-langkah itu dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya kira kegaduhan ini tidak akan terus berlanjut. Karena kalau tidak, ini baru yang kita dapat apa dari MUI, dari kami, kemudian dari pemuda Islam dan sebagainya. Ini kampus-kampus belum bergerak gitu menyampaikan Betul. semacam itu. Nah, kalau itu terjadi kan kita akan semakin tambah lelah kita terlibat dalam perdebatan nggak penting sebenarnya gitu. Karena juga sebenarnya situasi semacam ini tidak membuat harga beras jadi turun. Ini kan jauh lebih penting gitu ketimbang persoalan-persoalan remeh-temeh semacam itu. Ya, Jadi please Pak Jokowi segeralah minta maaf. ya. Coba rendah hati dengan meminta maaf itu tidak akan merendahkan Pak Jokowi sebagai presiden, justru akan membuat Pak Presiden akan dijunjung tinggi oleh rakyat karena presiden adalah seorang presiden yang rendah hati karena ketika salah dia mau minta maaf. Iya, baik. Thank you Mas Hersu. Guys, kita tiba di penghujung diskusi panas kita. Gua nggak menyebutnya hangat lagi ya, karena ini udah lumayan panas ya. Mengenai skandal di Maumere NTT, skandal kerumunan yang bukan kerumunan, karena kerumunan itu belum tentu kerumunan ya guys. Karena bisa jadi dia memang mirip kerumunan, tapi tidak memenuhi unsur-unsur kerumunan ya. Kira-kira begitu ya. Kalau kita mengutip kebingungan Haikal Hasan tentang kerumunan ya. Tapi jangan bingung guys, stay tune saja di OTR FNN karena gua dan Mas Hersu akan selalu datang untuk mengupas story behind the scene dari peristiwa-peristiwa yang lalu lalang di media. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.